Pendapat yang paling kuat pada makmum membaca Al-Fatihah atau tidak di belakang imam, yang disepakati oleh para ulama, yang saya sebutkan dulu yang disepakati ya. Yang disepakati adalah kalau sholatnya sir, tidak ngerasin suara, seperti misalnya duhur, asar, kemudian rakaat ketiga maghrib dan 2 rakaat terakhir isya, gitu kan? Ini namanya sholat sir, kecilin suara. Maka wajib makmum membaca Al-Fatihah. Wajib makmum membaca Al-Fatihah, gitu kan? Kecuali dalam keadaan ini khilaf ulama, bagaimana kalau dia baru membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, imamnya Allahu Akbar ruku. Apa yang dia harus lakukan? Jumhur ulama mengatakan ikuti imam. Karena dia sudah berijtihad, dia sudah baca, gitu kan? Tapi tidak selesai. Sama dengan orang masbuk, baru Allahu Akbar, imamnya kita baru baca 2 Al-Fatihah sudah ruku. Apa yang harus kita lakukan? Jumhur mengatakan ruku saja. Imam Syafi'i mengatakan tidak, harus dia baca. Nggak bisa. Dan dia boleh ketinggalan untuk mengejar Al-Fatihah sampai 3 gerakan kalau dalam madzhab Syafi'iyah, gitu kan? 3 gerakan artinya ruku sami Allahu hamidah sampai sujud pertama. Nah itu dia boleh tetap menyelesaikan Al-Fatihahnya lalu dia mengejar imam, karena pentingnya masalah Al-Fatihah ini. Tapi kalau sholatnya jahar, ngerasin suara, subuh 2 rakaat pertama maghrib, gitu kan, 2 rakaat pertama isya, maka ini hukumnya jumhur mengatakan tidak ada bacaan bagi makmum kecuali imam memberikan jeda waktu. Beranjak daripada hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan waladdallin amin, lalu tiba-tiba sahabat di belakang berlumba-lumba baca Al-Fatihah. Jadi ada suara bergemuruh gitu, sehingga bacaan Nabi SAW, Nabi sendiri terganggu SAW, dan makmum juga tidak konsentrasi dengar bacaan ayatnya beliau. Beliau begitu salam lalu beliau mengatakan mali unazi', kenapa tadi saya diganggu dengan bacaan kalian? Kata perawi hadisnya kalau saya tidak salah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, mulai semenjak itu saya tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW kalau sholatnya jahar, kalau sholatnya ngerasin suara gitu. Ulama-ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah melihat bahwasanya orang yang membaca Al-Fatihah baik sholatnya jahar, kerasin suara atau sir, itu wajib. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka beliau tidak membedakan antara sholat berjamaah atau sholat sendiri ya. Kalau sholat sendiri mutlak harus baca ya, tidak boleh sama sekali tinggalkan Al-Fatihah, batal sholatnya kalau tinggalkan Al-Fatihah. Kalau sholat berjamaah sebagaimana saya sebutkan tadi, khilaf diantara ulama itu. Imam Syafi'i semuanya, mau sholatnya jahar atau sir, semuanya harus membaca Al-Fatihah. Allahu alam, kalau kita simpulkan, kalau saya simpulkan dari pendapat-pendapat ulama ini, saya melihat kalau seandainya imamnya membaca Al-Fatihah dengan suara keras, jelas ya, kita dengar ya, kita dengar. Seperti sekarang ada mic. Lain kalau mati lampu gelap, tidak kedengaran suara atau kita terlalu jauh dari imam, itu lain. Walaupun sholat jahar tetap wajib baca Al-Fatihah tuh, karena kita tidak dengar. Karena memang Allah berfirman, umumnya ulama berpegang pada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibacakan, dengarkan baik-baik dan ya telitilah, jelihlah. Berarti kasusnya adalah kalau dengar. Kalau dengar kita nggak boleh berkata yang lain, gitu kan? Nah, kalau imam sholat jahar, maghrib misalnya, tapi mati lampu, kita di saf ke-5 atau ke-6, ke-7 ke belakang, nggak dengar. Atau sholat di belakang, perempuan nggak dengar sama sekali. Mereka tetap baca Al-Fatihah, selama tidak dengar. Tapi kalau mereka dengar Al-Fatihah itu, seperti tadi imam kita Masya Allah membaca misalnya, kita dengar. Dan pada saat mengatakan waladdallin, kemudian semua mengatakan amin. Begitu selesai amin, imamnya baca langsung surah. Nah ini Allahu alam, yang lebih dekat pendapat ulama mengatakan tidak lagi baca Al-Fatihah. Kembali kepada hadis, ya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu sudah ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Tapi kalau imamnya jeli dan dia lebih faham masalah fikih menjadi imam, adalah setelah waladdallin amin, imamnya diam jeda 7 ayat Al-Fatihah. Maka pada saat itu makmum silakan baca, gitu kan? Dia membacanya. Jadi ini tinggal tergantung bagaimana kondisi imam memberikan dia kesempatan. Allahu a'lam.